Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Para kiai, para alim, para asatidz yang kan dan saya hormati, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Syarikat Islam Kabupaten Pamekasan beserta seluruh jajaran yang hadir pada sore pagi kali ini yang juga saya hormati. Membicarakan peran ormas Islam atau peran para ulama dalam pembangunan bangsa ini sangat penting. Dan tonggak pembangunan bangsa itu ada dua. Pertama, pembangunan ideologi, yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Kalau ideologi itu artinya ulama, keilmuan. Tentu ideologi ini peran penting para ulama. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berarti para pedagang, para saudagar, para pengusaha. Di dalam Al-Quran ada satu surat ya, ada dua surat. Sekarang ini ada isu-isu dari sebagian kelompok liberal yang menyuarakan Islam Nusantara. Apa kata Islam Nusantara? Islam Nusantara ini mencela Islam Arab. Islam Nusantara katanya Islam yang baik, Islam Arab tidak baik. Padahal tidak betul. Nah, yang ingin saya bicarakan, mengapa Rasulullah itu lahir di Arab? Lahir dari orang Arab dan dari suku Quraisy. Mengapa? Karena secara ideologi dalam akidah kita, akidah Islam, seorang nabi, seorang rasul itu harus manusia paling sempurna, orang paling baik, dan itu sempurna segala-galanya. Termasuk kesempurnaan para nabi adalah bangsanya. Bangsa yang melahirkan beliau juga harus bangsa terbaik. Bangsa terbaik itu bangsa mana? Ketika Rasulullah akan dilahirkan, jelas bangsa Arab. Dan Arab itu pecah menjadi bersuku-suku. Suku terbaik itu suku mana? Suku Quraisy. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Surat Quraisy ini ada hubungannya dengan pembangunan bangsa. Mengapa? Surat Quraisy ini kata para ulama diturunkan tanwihan bi sya'ni Quraisy karena mengingatkan, menerangkan tentang posisi Quraisy atau perhatian Allah kepada orang Quraisy. Nah, dalam surat Quraisy diterangkan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Surat Quraisy ini sumber peradaban dunia modern. Awalnya dari peradaban Islam, kemudian beralih menjadi peradaban modern. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas, musim kemarau. Kalau musim dingin dalam kitab-kitab tafsir, orang Quraisy itu perjalanan ke Syam sampai ke Palestina, Syria, Palestina. Nanti pulangnya membawa barang dagangan. Ini artinya namanya penguatan ekonomi. Kemudian musim panas mereka ke Yaman, pulangnya membawa barang dagangan. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Hai orang Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa orang Quraisy diperintahkan menyembah Tuhannya Baitullah, yaitu Allah? Karena dengan adanya ideologi agama,
agama. Orang Arab itu setiap tahun sejak masa Nabi Ibrahim menjalankan ibadah haji ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Akhirnya apa? Dagangan orang-orang Quraisy itu menjadi laku. Jadi laris, orang-orang Quraisy itu kaya. Nah, dari sini kemudian di dalam ayat berikutnya dikatakan allazi at'amahum min ju'. Allah memberi makan mereka dari rasa lapar. Karena dagangannya orang Quraisy ini laris, orang-orang dari luar datang ke Mekah itu otomatis beli dagangan mereka. Ada yang untuk dikonsumsi di sana, kemudian ada untuk yang oleh-oleh setelah pulang. Kan begitu orang bepergian. Maka bagaimana? Orang Quraisy ini ekonominya lebih bagus daripada masyarakat lain di Arab. Karenanya ketika suku-suku lain di Arab itu kelaparan, Quraisy tidak lapar. Dan lapar itu bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Lapar itu bisa membawa seseorang melakukan tindakan yang tidak bagus. Itu lapar. Karenanya Quraisy membangun ekonomi. Ekonominya dari sini. Kemudian oleh Allah disiapkan Ka'bah. Dan itu ideologinya. Artinya peradaban itu dibangun tidak lepas dari agama, ideologi, kemudian juga tidak lepas dari perekonomian. Kemudian di situ wa amanahum min khauf, dan Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Karena orang Quraisy ini dianggap pengawal ideologi, yaitu penjaga Ka'bah, di mana tempat orang-orang Arab melakukan ibadah haji setiap tahun. Orang Quraisy diistimewakan oleh Allah. Allah memberi rasa aman Quraisy dari ketakutan. Ketika orang-orang Arab yang lain itu ketakutan, ada suku kelaparan, suku sebelahnya diserang, tapi suku Quraisy itu aman. Mengapa? Secara ideologi Quraisy ini oleh orang Arab dianggap penjaga agama mereka, penjaga Baitullah. Nah, ini artinya apa? Membangun suatu bangsa itu memang fondasinya ada dua. Pertama ideologi, yaitu agama. Yang kedua adalah ekonomi. Dan ekonomi ini, yang namanya ekonomi, pasti sumber utamanya adalah perdagangan. Rasulullah SAW bersabda, "Is'atu aksharir rizki fit tijarah." 90% sumber perekonomian itu dari perniagaan, dari perdagangan. Makanya syarikat dagang Islam dulu oleh para pendahulu bangsa kita SI, ya, sebelum berdirinya NU didirikan, ini sepertinya karena ingin membangun peradaban umat Islam di Indonesia. Karena tidak bisa lepas dari perekonomian. Sekarang ini akibatnya karena ekonomi memang dipegang oleh orang-orang di luar Islam. Akhirnya negara kita ini memang dikendalikan oleh yang punya uang, orang di luar Islam. Karenanya untuk membangun peradaban, selain kita ini membangun agama, basis ideologi, kalau di dalam slogan, ya, slogan SI, semurni-murni tauhid, pemurnian tauhid, artinya menjaga akidah. Dan ini antara ekonomi dengan akidah ini pasti saling berpengaruh. Pengaruhnya apa? Seperti dikatakan tadi di dalam hadis, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu berubah menjadi kafir. Artinya orang itu sebab kefakiran, kadang gara-gara fakir dia ikut liberalisme, pluralisme, ikut kelompok radikal, gara-gara uang. Kadang-kadang, maaf ya, dulu saya masih kecil, tahun 80-an, yang namanya kristenisasi itu ditukar dengan mie goreng. Jadi mie goreng, orang itu masuk Kristen karena makanan. Artinya karena perekonomian, satu fondasi di dalam suatu peradaban, ya ekonomi itu rapuh, akhirnya orang bisa berubah agama. Dan sekarang ini kita estimasikan semurni-murni tauhid. Yang jelas tauhid umat Islam ini sedang dirongrong. Dan rongrongan yang paling parah terhadap tauhid itu liberalisme, pluralisme. Mengapa liberalisme, pluralisme paling parah? Liberalisme, pluralisme ini, saudara, yang menjadi penyebar, yang menjajakan, yang mengajarkan itu siapa? Yang banyak terpapar itu keluarga ulama.
keluarga kiai yang menjadi tokoh liberal. Kalau di Jawa Lora-Lora, kalau di Jawa Gus ya, Gus, kalau di Madura Lora-Lora. Ini yang menjajakan liberalisme pluralisme. Dan ini mengapa menjajakan liberalisme pluralisme? Yaitu tadi karena fakir atau sebenarnya ya sudah cukup, tetapi hatinya yang fakir. Hatinya yang fakir, artinya tidak ada qanaah, tidak merasa cukup dengan yang dimiliki. Dan ini kondisi saat ini barangkali mungkin cocok dengan hadis menyebarnya kekufuran di akhir zaman gara-gara karena ekonomi. Di dalam hadis sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitan qata'il lailil mudlim. Segera lakukan amal-amal kebaikan, jangan sampai kedahuluan fitnah-fitnah. Kalau mau berbuat baik, syariat Islam mau bikin program, perencanaan, pengembangan ekonomi, keorganisasian, ideologi dan lain sebagainya, segera. Jangan sampai kedahuluan fitnah-fitnah. Dan sekarang fitnah sudah lebih dulu, saudara. Sudah lebih dulu. Ini mestinya dulu. Fitnah sudah masuk. Dan fitnah-fitnah ini seperti potongan-potongan malam yang gelap. Mengapa fitnah-fitnah ini dikatakan seperti potongan-potongan malam yang gelap? Artinya antara gelap dengan terang tidak jelas. Gelap terang, membingungkan. Maksudnya membingungkan bagaimana? Dari peliknya persoalan fitnah. Misalnya begini, ada pernyataan-pernyataan dalam kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok kita, guru-guru kita di Banyuwangi, di Bata-Bata, pondok-pondok yang lain. Ngomong begini katanya murtad, tapi yang bilang ini levelnya kiai, dipanggil kiai. Berkata begini katanya sesat, yang berkata ini lorah. Berkata begini katanya kufur, tapi yang mengatakan ini hadis. Ini artinya fitnah. Nah, akibat dari fitnah-fitnah yang digulirkan kepada umat ini, yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang yang sore hari masih beriman, besok paginya berubah menjadi kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang yang pagi-pagi beriman, sore harinya menjadi kafir. Mengapa terjadi seperti itu? Yabi'ur rajulu dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang menukar agamanya dengan sedikit harta dunia. Artinya ada yang bayar. Nah, artinya apa? Menyebarnya, rusaknya peradaban Islam di Indonesia. Pertama, itu adalah karena ideologi. Ideologinya dirusak. Dan ideologi ini mau ditukar. Mengapa? Ada yang mau bayar, yaitu fondasi ekonominya itu rapuh. Karenanya organisasi keagamaan yang di mana pendanaannya itu tidak mau qanaah, ya, tidak mau memperjuangkan dirinya sendiri, tidak mau mandiri, tetapi tergantung pada meminta kepada orang lain. Kalau yang diminta itu anggotanya sendiri gak apa-apa, tapi kalau yang diminta orang lain, misalnya minta pada orang yang beda ideologi, beda agama dengan kita, maka bagaimana? Tidak boleh tidak harus mengikuti ideologi mereka. Dari sini kita ini penting ya. Yang pertama penguatan ideologi, penguatan tauhid. Tentu tauhid Islam yang murni, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini tentu harus ditopang dengan fondasi yang kedua, peradaban yang kedua, yaitu kekuatan ekonomi. Tanpa kekuatan ekonomi tidak bisa. Karenanya Islam di Indonesia pertama kali dulu disebarkan itu oleh para saudagar. Di dalam kitabnya Dr. Nuruddin Iqtir, ya, saya lupa nama kitabnya, punya di rumah. Islam ini disebarkan oleh para saudagar dari Arab ke Jawa. Dan dulu raja-raja di Jawa memberikan persyaratan. Karena kalau saya pikir para saudagar ini sebenarnya bukan cuma berdagang, tetapi berdakwah. Cuma berdagang ini dijadikan sarana aja dalam berdakwah. Oleh raja-raja di Jawa dulu, para saudagar dari Arab boleh tinggal di Jawa asalkan memenuhi persyaratan. Apa syaratnya? Harus punya istri orang Jawa. Itu di kita. Kalau punya istri orang Jawa, boleh buka toko, buka stand di Jawa. Jadi tidak bolak-balik. Akhirnya bagaimana? Namanya orang Arab, orang Islam seperti kita, laki-laki diberi persyaratan punya istri lagi, itu kan senang.
Ini walaupun persyaratan, walaupun diwajibkan, tapi kewajiban yang menyenangkan. Menyenangkan. Akhirnya bagaimana? Dari sini, karena para ulama dulu memang fondasi ekonominya kuat, yaitu berdagang di sini, tidak tergantung kepada siapa-siapa. Banyak masyarakat setempat yang bekerja kepada para dai dulu, dan akhirnya sedikit demi sedikit mereka diajak masuk Islam. Nah, artinya apa? Kembali kepada yang tadi, memang fondasi peradaban Islam ini yang dibangun oleh para ulama tidak terlepas dari fondasi ekonomi. Karenanya kita ini baik secara ormas maupun secara kelembagaan di pondok pesantren, ekonomi harus mandiri. Mengapa? Kalau tidak mandiri, nanti kita minta sumbangan Australia dikasih, tetapi nanti ada muatan ideologi yang mereka coba sisipkan pada kita. Minta sumbangan kepada pemerintah atau siapapun dikasih, tapi nanti kurikulumnya. Karenanya peradaban itu tidak lepas dari ideologi dan ekonomi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah para masyayikh, para kiai lebih tahu dari saya. Mungkin karena saya sering masuk TV aja diminta ceramah di sini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai. Syarikat Islam bergerak dan